Amerika Serikat sudah terlibat dalam Perang Dunia Pertama sejak April 1917. Pada masa ini, jutaan orang dikerahkan untuk perang, mulai dari para tentara yang ditempatkan di berbagai kamp militer dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, sementara banyak orang lainnya yang bekerja di pabrik-pabrik demi memenuhi kebutuhan selama perang. Selain itu, kota-kota Amerika juga semakin padat karena banyak orang datang ke kota untuk bekerja di pabrik. Akibatnya, orang jadi lebih sering berkumpul dan penyakit lebih mudah menyebar. Masalahnya, pada saat itu, pengetahuan tentang penyakit menular masih sangat terbatas dan kemampuan untuk mengobatinya juga belum sebaik sekarang. Dan di tengah kondisi seperti inilah, influenza mulai menyebar di Amerika Serikat pada 1918. Sebenarnya, influenza bukanlah penyakit baru. Bisa dibilang, masyarakat pada masa itu sudah mengenal wabah influenza. Namun, apa yang terjadi pada 1918 berbeda dari wabah sebelumnya, terutama dalam skala dan tingkat kematiannya. Kasus influenza mulai menarik perhatian besar di Amerika tepat pada musim semi 1918. Salah satu peristiwa yang paling sering dikaitkan dengan awal wabah influenza terjadi di Camp Funston, Kansas pada Maret 1918. Camp Funston sendiri merupakan salah satu kamp pelatihan militer tempat para tentara dilatih sebelum dikirim untuk perang. Kala itu, di camp ini, sejumlah besar tentara jatuh sakit dalam waktu yang singkat. Di sisi lain, setelah wabah terjadi di Camp Funston, para tentara lainnya kemudian berpindah ke berbagai tempat sebagai bagian dari mobilisasi perang. Mereka menggunakan kereta api untuk menuju berbagai wilayah. Sebagian dari mereka mungkin sudah terinfeksi influenza tetapi belum menyadarinya, dan tanpa mengetahui bahwa mereka membawa virus, para tentara tersebut dapat membawa influenza ke tempat-tempat yang mereka datangi. Apalagi, influenza dapat menyebar dengan sangat cepat melalui percikan dari orang yang sedang sakit, misalnya saat batuk ataupun bersin. Penyakit ini juga lebih mudah menyebar ketika banyak orang tinggal berdesakan, bekerja bersama, menggunakan transportasi umum, atau sering berkumpul. Bisa dibilang, pergerakan tentara dari Camp Funston dan kamp-kamp militer lainnya memberikan kesempatan bagi influenza untuk menyebar ke berbagai wilayah di Amerika. Oh ya, gelombang pertama pada musim semi ini belum menunjukkan tingkat kematian serius. Singkatnya, banyak orang hanya sakit ringan dan kemudian sembuh. Namun, situasi berubah pada akhir musim panas dan awal musim gugur. Bahkan, influenza yang awalnya hanya sebagai wabah di beberapa tempat, seketika berubah menjadi pandemi karena penyakit ini merupakan bagian dari pandemi influenza 1918 yang saat itu juga terjadi di berbagai negara. Saat itu, sekitar akhir Agustus 1918, influenza yang jauh lebih mematikan mulai muncul di beberapa lokasi yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah Amerika. Memasuki September, jumlah kasus dan kematian mulai meningkat tajam dan terus memburuk hingga Oktober dan November, yang dimana ini menjadi periode paling mematikan. Bayangin aja, rumah sakit dipenuhi pasien, orang yang sebelumnya tampak sehat dapat mengalami demam tinggi, kesulitan bernapas, pneumonia, dan kemudian meninggal. Salah satu alasan pandemi ini begitu sangat mematikan adalah karena pengobatan pada masa itu masih sangat terbatas. Para dokter belum mengetahui bahwa influenza disebabkan oleh virus seperti yang kita pahami sekarang. Virus influenza sendiri baru berhasil ditemukan dan dipelajari jauh setelah pandemi tersebut. Selain pengobatan yang masih belum sebaik sekarang, dalam pandemi saat itu terdapat salah satu hal paling mengejutkan, yaitu tingginya angka kematian pada orang dewasa muda. Seperti yang diketahui, umumnya influenza lebih berbahaya bagi bayi, anak kecil, orang lanjut usia, dan orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Sampai sekarang, para ilmuwan masih belum tahu pasti kenapa influenza 1918 begitu banyak menewaskan orang dewasa muda.
Salah satu dugaan adalah sistem kekebalan tubuh orang dewasa muda yang sangat kuat justru dapat menghasilkan reaksi yang terlalu kuat terhadap influenza. Namun, hal ini bukan satu-satunya kemungkinan. Bisa dibilang, infeksi bakteri yang muncul setelah influenza, kondisi kesehatan seseorang, kepadatan tempat tinggal, keadaan gizi, dan apakah seseorang pernah terkena virus influenza sebelumnya juga diduga ikut mempengaruhi tingginya kematian pada kaum muda. Terlepas dari itu semua, salah satu contoh yang menunjukkan betapa parahnya pandemi ini terjadi di Philadelphia. Kala itu, pada bulan September, influenza mulai menyebar dengan cepat di kota ini. Meski begitu, Philadelphia tetap mengadakan parade besar Liberty Lawn tepat pada 28 September. Parade ini merupakan acara untuk mengajak masyarakat membeli obligasi perang yang digunakan pemerintah untuk membantu membiayai kebutuhan Perang Dunia Pertama. Ratusan ribu orang diperkirakan berkumpul di sepanjang jalan demi menyaksikan parade ini. Setelah parade selesai, jumlah kasus dan kematian meningkat sangat tajam. Namun, bukan berarti parade ini menjadi satu-satunya penyebab dalam peningkatan influenza. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, influenza sudah menyebar sebelum parade berlangsung. Singkatnya, kerumunan besar dalam parade diduga membuat virus lebih mudah menular dari satu orang ke orang lain. Dalam beberapa minggu berikutnya, keadaan di Philadelphia semakin memburuk. Bayangin aja, ribuan orang meninggal, rumah sakit kewalahan, tenaga medis tidak mencukupi, dan tempat-tempat pemakaman juga kesulitan menangani jumlah kematian yang saat itu sangat banyak. Di beberapa tempat, jenazah bahkan menumpuk karena jumlah orang yang meninggal jauh lebih banyak daripada yang bisa segera ditangani. Pandemi ini membuat pemerintah di berbagai wilayah Amerika mulai mengambil tindakan untuk mengurangi penyebaran penyakit. Di beberapa kota, sekolah ditutup dan pertunjukan, pertemuan umum, serta kegiatan sosial dibatasi atau dihentikan. Beberapa kota juga sangat membatasi kerumunan dan menganjurkan masyarakat untuk menghindari kontak dekat dengan orang lain. Selain itu, penggunaan masker juga dianjurkan atau diwajibkan di beberapa kota yang ada. Namun, cara setiap wilayah menghadapi pandemi tidaklah sama. Singkatnya, tidak ada satu aturan yang berlaku untuk seluruh wilayah Amerika. Pemerintah kota, pemerintah negara bagian, dan otoritas kesehatan setempat dapat membuat aturan yang berbeda sesuai dengan keadaan di wilayah masing-masing. Pada saat yang sama, masyarakat tetap harus menjalankan kehidupan sehari-hari. Inilah salah satu kesulitan terbesar pada pandemi masa itu. Diperkirakan sekitar 675.000 orang meninggal dunia di Amerika. Di luar Amerika, dampaknya jauh lebih besar. Secara global, pandemi ini diperkirakan menyebabkan setidaknya sekitar 50 juta orang meninggal dunia. Di Amerika, pandemi ini berakhir sekitar pertengahan 1919, tepat setelah gelombang besar mulai menurun dan jumlah kasus serta kematian jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Namun, pandemi ini tidak berakhir karena manusia tiba-tiba menemukan obat yang bisa membunuh virus influenza. Penurunan ini diduga terjadi karena beberapa hal yang saling berkaitan, seperti perubahan pola penularan dan berbagai tindakan untuk membatasi penyebaran, yang dimana ini mungkin ikut membuat jumlah kasus dan kematian menurun. Namun, sampai saat ini, para ilmuwan belum dapat memastikan penyebab utama mengapa pandemi akhirnya mereda.